Nah, agenda hari ini seperti yang saya lontarkan tadi di depan bahwa hari ini adalah diseminasi modul 1.4 budaya positif. Kayak belum tak rekam ya gimana? Wah, Nuri ya Allah. Sudah, Us. Sudah? Oh iya. Tulisannya sudah. Oke, lanjut. Nah, ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu, yaitu yang pertama, eh, kira-kira antara setuju dan tidak setuju. Yang pertama adalah pemberian hukuman tak dapat mendisiplinkan siswa. Yang kedua, pemberian hadiah bisa memotivasi siswa. Yang ketiga, guru bisa mengontrol peserta didik. Yang keempat, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Nah, dari keempat pertanyaan pemantik ini, kira-kira dari kita sebagai guru, yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Selama ini kira-kira bisa apa enggak? Setuju ya, setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah, reward, itu tuh dapat memotivasi siswa. Ya, kebanyakan dari kita setuju untuk yang ini. Kemudian yang ketiga adalah guru bisa mengontrol peserta didik. Setuju juga. Yang keempat, si orang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Nah, dari keempat ini kebanyakan rata-rata dari kita setuju ya dan mengalami sendiri. Selanjutnya, topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, kemudian restitusi, 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah restitusi seketika restitusi itu sendiri. Nah, ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma belajar. Menurut teori kontrol, yang namanya teori kontrol itu disampaikan oleh Dr. William Glasser, yaitu guru itu dapat mengontrol murid. Kemudian guru juga um, memberi penguatan atau penguatannya positif itu lebih efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi yang ketiga adalah bahwa kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, nanti menurut teori ini guru lebih mengontrol murid, lebih bermanfaat dan lebih efektif. Kemudian kritik itu sendiri dapat menguatkan karakter murid. Dan yang terakhir adalah kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, nah itu dapat memiliki hak untuk memaksa murid. Nah, dalam kata makna disiplin itu sendiri, yaitu adalah seseorang yang memiliki disiplin sendiri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka itu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini sesuai dengan Ki Hajar Dewantara yaitu pertanggungjawaban atau pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihan hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ini berdasarkan Ki Hajar Dewantara Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Mereka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Kemudian nilai kebajikan universal yang kita dalami setiap hari. Nah, lihat
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai ini bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Ya, yang pertama adalah berdasarkan eh, Dr. William Glasser pada teori kontrol tadi bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian berdasarkan Diana Coulson, yaitu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian di Indonesia sendiri terkenal yaitu namanya profil pelajar Pancasila, yaitu adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, gitu ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Tiga motivasi perilaku manusia. Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya kita itu termotivasi dari tiga hal ini. Yang pertama, untuk menghindari suatu ketidaknyamanan atau hukuman. Setiap hari kita pernah melaksanakan pernah melakukannya, dan tanpa kita sadari hal itu terjadi pada setiap hari. Misalkan saja guru atau siswa datang datang tidak terlambat sekolah atau datangnya tepat waktu, itu mesti ada merasakan ketidaknyamanan atau merasa takut akan adanya hukuman. Kalau tidak datang tepat waktu, nanti biasanya tidak boleh masuk ke kelas atau mendapatkan hukuman membersihkan halaman terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah motivasi yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kita melakukan suatu kebaikan, atau misalkan ada anak membantu gurunya untuk membawakan tasnya atau membawakan disuruh membawakan buku atau keperluan yang lainnya, misalkan itu tuh dengan suatu imbalan, pengen ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sama mungkin kita sebagai guru juga sama seperti itu ya, pengen mendapatkan imbalan, entah itu berupa penghargaan, wah ini gurunya cakep sekali ya, wah ini gurunya sangat baik sekali, ini dapat menjadi contoh orang lain, menjadi contoh biar dipuji, seperti itu. Meskipun hanya pujian, itu suatu yang namanya penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maksudnya apa? Ya inginnya kita itu karena sesuatu hal ingin dihargai, kemudian merasa ingin dihormati, seperti itu. Itu adalah tiga motivasi perilaku manusia. Kemudian selanjutnya, nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman biasanya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi tidak ada kesepakatan antara murid dengan guru ya, atau pengarahan dari pihak guru dan baik sebelum atau sudahnya. Hukuman itu biasanya diberikan berupa fisik atau psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau perkataan. Jadi yang namanya hukuman itu tidak ada yang namanya kesepakatan antara murid dengan guru, kemudian biasanya bersifat searah. Selanjutnya, nah, setelah hukuman, kita mengenal yang namanya apa itu konsekuensi.
Nah, konsekuensi itu apa? Konsekuensi itu biasanya sudah terencana atau sudah disepakati terlebih dahulu. Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya juga bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, meskipun jangka waktunya pendek tapi tidak nyaman ya. Tidak nyaman, kemudian konsekuensi itu sendiri biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalkan setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, kemudian murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, kemudian maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Misalkan ada murid mengobrol di pelajaran yang diampu suatu guru, di pelajaran matematika atau pelajaran bahasa Indonesia, yang sekiranya murid itu merasa bosan, kemudian dia ngobrol, maka murid itu akan kehilangan waktunya. Nah, untuk ketertinggalannya itu sebagai konsekuensinya adalah dia harus menyelesaikan tugas dari guru pengampunya tersebut tadi. Kemudian peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid, ya sebagai monitor murid seperti itu. Selanjutnya, setelah hukuman, konsekuensi, sekarang adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Itu berdasarkan Diana Gosen tadi ya. Kemudian restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi yang namanya restitusi ini adalah lebih pada cara memperbaiki kesalahan mereka, tidak langsung menjudge mereka itu salahnya ini, kemudian ada tindakannya seperti ini. Jadi namanya restitusi itu lebih kepada kolaboratif antara murid dengan guru seperti itu. Selanjutnya, nah, ini adalah bentuk program kebajikan. Adanya apresiasi dari guru ke murid. Dalam hal apa saja apresiasi itu dapat kita berikan pada murid? Ya, yang pertama adalah memberi dukungan khusus. Khusus artinya secara pribadi lebih memberi kamu apa namanya itu cinta dalam hal ini, maka diberi dukungan secara baik moral maupun spiritual. Nah, itu diberi dukungan secara khusus di situ. Kemudian apa namanya, beri pengakuan secara pribadi. Dalam hal ini lebih pada motivasi secara pribadi pada murid tersebut. Kamu bisa, kamu pasti bisa melakukan ini seperti itu. Kemudian beri pengakuan kepada murid secara bergantian. Meskipun sekecil apapun dia melakukan kebaikan, murid tersebut melakukan kebaikan, maka perlu adanya pengakuan dari guru kepada murid secara bergantian. Tidak melulu pada si A terus, kemudian si B terus. Meskipun yang si C, misalnya yang C itu terkesan bandel atau nakal atau di luar kendali, di luar dari teman-temannya gitu ya. Nah, ada sedikit kebaikan, nah itu kita perlu memberikan pengakuan kepada dia. Jadi di sini guru harus memberikan pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Tidak melulu si A terus, si B terus, yang dirasa pintar, yang dirasa solid, seperti itu ya. Jadi hal yang kecil apapun itu dari murid yang sekiranya terlihat itu perlu kita beri pengakuan seperti itu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten.
Nah, ini mungkin dari kita sebagai guru, kekurangan dari kita mungkin ada dari konsistennya ini ya. Tapi dengan adanya tekad, kemudian adanya evaluasi setiap hari, refleksi setiap hari, maka perlu dari kita bentuk program kebajikan yang sebagai apresiasi pada murid adalah secara konsisten. Karena dengan konsisten, hari ini kita memberi pengakuan pada yang namanya si A, besok si B. Jadi ada jadwal khusus yang sekiranya membuat kita konsisten melakukannya. Dengan secara bertahap, harapannya nanti bisa dilakukan secara konsisten dan itu nanti juga dapat menjadi jangka panjang, bukan jangka pendek lagi ya. Nah, yang terakhir adalah fokus pada proses ya, fokus pada proses. Maksudnya di sini ya kita tidak melihat hasilnya juga, hasilnya kan nggak terlalu mungkin nggak terlalu signifikan gitu ya, tapi kita melihat prosesnya, proses yang kita lakukan pada murid, kemudian memberi apresiasi setiap hari itu yang kita fokuskan di situ dulu. Baru nanti lambat laun proses itu akan mengacu pada hasil, mengacu pada hasil seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalkan dengan cara kemarin saya perhatikan, nah nilai kebajikan yang kalau kemarin saya perhatikan Mas ini sukanya bantu temennya karena ada temennya sakit membawakan tasnya ke bawah misalkan atau membawakan rantang yang ustazah yang sudah selesai makan ke bawah atau menata hal yang kecil menata sepatu. Nah, itu adalah rasa empati. Nah, kita menilai rasa nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Nah, misalkan ini ya pada saat menolong murid baru di kelas kita seperti itu. Nah, kemudian pembukaannya adalah saya menghargai. Nah, kalau menghargai berarti lebih pada nilai kebajikannya kepedulian. Misalnya apa ini? Pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok. Mungkin kadang satu kelompok itu ada dua orang yang tidak membawa yang namanya perlengkapan kelompoknya. Nah, nanti itu ya tidak langsung menjudge temannya seperti apa, tapi kita saling menghargai. Kamu kalau nggak bawa ini berarti kamu nanti mengerjakannya ini. Jadi ada tugas lainnya selain yang bawa tadi. Atau misalkan lagi pada saat tugas tiket, yang lainnya sudah membawa membersihkan kelas misalkan yang lainnya. Nah, ada satu anak yang tidak kebagian tugas tiket itu sendiri, maka bisa jadi kita lebih menghargai dia seperti apa. Nah, nanti kita bagi atau kita kasih tugas tiket yang lainnya. Jadi ada kepedulian dari kita, jadi saling menghargai seperti itu. Kemudian ada rasa terima kasih untuk misalkan ada kebajikan pada rasa tanggung jawabmu. Nah, ini ya situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, kalau berbuat mengotori kelas berarti yang terjadi di sini adalah memungut sampah-sampah tersebut. Maka rasa nilai kebajikan kita sebagai guru adalah rasa tanggung jawab murid tersebut dengan apa yang dilakukannya. Kalau sudah mengotori berarti wajib membersihkan seperti itu. Nah, itu biasanya hal-hal kecil ini kita tidak nampak yang besar ya bagi seorang guru, maka perlu ada pengakuan khusus atau secara pribadi dipanggil seperti Mas kamu ternyata nih ya tanggung jawab atas apa yang kamu lakukan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini tindakan guru dan merupakan hukuman atau konsekuensi. Kita lihat. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu berarti hukuman atau konsekuensi?
hukuman ya, ini masuk hukuman, ini tidak ada hubungannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kalau ini ada hubungannya apa enggak? Sudah terlambat disuruh lari lagi, berarti tambah terlambat lagi nanti ya. Berarti ini tidak ada hubungannya, itu masuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masker ke sekolah dengan push up ada hubungannya apa enggak? Tidak ada ya, tidak ada, berarti termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Seorang murid mungkin mencoret-coret kertas temannya, kemudian dia mengganti kertas tersebut dengan kertasnya sendiri. Berarti termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, ini termasuk konsekuensi, mengganti kertas temannya yang dicoret-coret tadi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tumpahan air di meja tulis tersenggol pada saat belajar. Masuk hukuman atau konsekuensi? Ya, termasuk konsekuensi. Setelah disenggol kemudian dibersihkan. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini termasuk hukuman. Tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya ini. Kemudian yang terakhir adalah murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mengelilingi lapangan basket. Basket selama 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk konsekuensi ya, karena ini lari di lapangan basket PJOK. Ya, konsekuensi. Kita lihat jawabannya, Tara. Ya, jawabannya ini ya, ternyata ada jawabannya. Lanjut. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu sendiri, yang pertama, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Biasanya terjadi pada fisik atau psikis ya, itu hukuman sesuatu yang menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena sudah ada yang namanya tadi kesepakatan terlebih dahulu antara murid dengan guru seperti itu. Sekarang yang hukuman membuat anak sakit. Hukuman itu biasanya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ya, ini untuk jangka waktu yang lama. Kemudian konsekuensi itu sendiri membuat anak merasa tidak nyaman meskipun dalam jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman jangka waktu yang lama, kalau konsekuensi itu jangka waktu yang pendek. Itu ya, tetap berdampak pada murid. Kemudian kalau hukuman itu sendiri adalah anak biasanya membenci kedisiplinan. Anak lebih membenci pada kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai lebih disiplin. Anak menghargai lebih disiplin, gitu ya. Kemudian untuk hukuman itu bersifat paksaan. Bersifat paksaan karena tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi biasanya lebih memaksa anak melakukan, harus melakukan. Jadi tidak tidak memandang yang namanya fisik maupun hatinya sakit, maka dia bersifat lebih paksaan. Kalau untuk konsekuensi itu sendiri adalah berupa stimulus atau tanggapan, karena tadi sudah ada yang namanya kesepakatan dulu antara murid dan guru. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman itu lebih mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu lebih pada mendorong anak agar mudah menyerah, agar mudah menyesal, agar mudah menyesuaikan diri, ketutupan ini, agar mudah menyesuaikan diri ya. Kemudian selanjutnya untuk hukuman, konsep diri yang buruk lebih
buruk ya, konsepnya lebih buruk karena tadi bersifat menyakiti anak baik fisik maupun hati dan jangka waktu yang lama tadi, sehingga konsepnya itu lebih buruk. Kemudian untuk yang konsekuensi itu adalah konsep diri yang baik karena sudah ada kesepakatan tadi antara murid dengan guru seperti itu. Untuk hukuman selanjutnya, anak belajar untuk menyesuaikan kesalahan, mohon maaf, menyembunyikan kesalahan, menyembunyikan kesalahan. Dia biasanya tidak mengaku ya, tidak mengaku. Jadi lebih pada untuk disembunyikan, takut untuk diketahui oleh orang lain. Kalau untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi suatu peraturan. Kalau datangnya terlambat, otomatis nanti dapat konsekuensi apa? Misalkan tidak boleh langsung ikut pelajaran. Misalkan kayak tadi terlambat pelajaran PJOK 10 menit, maka disuruh untuk push up dulu 15 kali misalkan atau 10 kali atau mengelilingi lapangan 2 kali seperti itu. Itu untuk konsekuensi. Nah, untuk hukuman itu biasanya lebih pada adanya marah, kemudian rasa bersalah, kemudian dipermalukan. Anak lebih dipermalukan, kemudian merasa tak dihargai. Seperti itu ya. Marah, rasa bersalah, pasti ada rasa marah dulu, emosi dulu. Kemudian ada rasa bersalah, kemudian dipermalukan dan merasa tak dihargai. Nah, merasa tidak dihargai. Sehingga itu namanya hukuman. Kemudian yang konsekuensi itu adalah anak itu kehilangan hak. Kemudian dibuat tidak nyaman, jelas tidak nyaman ya, tidak nyaman. Kemudian diasingkan untuk sementara waktu atau tidak langsung ikut pelajaran. Kayak tadi ya, pelajaran PJOK terlambat, kemudian tidak langsung ikut pelajaran. Tidak langsung ikut pelajaran PJOK, tapi anak lebih pada dia konsekuensinya apa dulu. Misalkan tadi lari, ya lari dulu. Jadi lebih diasingkan dulu, sementara dia makan konsekuensinya apa, baru dia ikut pelajaran bersama teman-temannya. Seperti itu. Nah, ini adalah set selanjutnya. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan suatu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses menciptakan suatu kondisi bagi murid sehingga dia bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu harapannya dari restitusi. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi adanya kolaboratif antara murid dengan guru yang adanya mencari solusi untuk masalah mereka, dan itu membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuannya apa. Ya, tujuan dari itu apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi adanya kolaboratif antara guru dengan murid dan itu mengajarkan murid untuk mencari solusi. Mencari solusi. Jika salahnya seperti ini, solusinya apa dan apa yang harus mereka lakukan dan tujuannya apa, seperti itu ya. Nah, itu adalah restitusi. Nah, ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak itu diharapkan dari restitusi ini, yang namanya restitusi ini adalah tidak menebus kesalahan, tidak misalkan melakukan kesalahan itu tidak harus kemudian langsung mendapatkan hukumannya, itu tidak, tapi lebih pada belajar dari suatu kesalahannya itu. Belajar dari kesalahannya itu. Misalkan saja itu adalah
anak terlambat ke sekolah, kemudian kita tidak langsung memberikan hukumannya. Jadi kita mencari dulu akar permasalahannya, dia itu kenapa terlambat, seperti itu. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Jadi adanya restitusi tadi akan memperbaiki hubungan entah murid dengan murid atau murid dengan guru. Jadi tidak langsung serta-merta menjudge anak itu seperti apa, kemudian kita cari akar permasalahannya terlebih dahulu. Habis itu nanti akan memperbaiki hubungan antara murid dengan guru. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan pada anak, kalau kamu terlambat masuk sekolah, apa yang kamu lakukan? Kemudian apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu langgar? Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, apa yang kamu langgar? Seperti itu. Yang kalau kamu langgar apa? Itu ya, kita berikan tawaran dulu. Bukan kita memaksa harus melakukan ini jika kamu melanggar, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita lihat ke dalam diri anak tersebut. Sebenarnya kenapa atau dia terlambat? Kenapa atau dia terlambat? Jadi tidak langsung serta-merta kita harus menebus kesalahannya. Kalau terlambat harus lari gitu loh. Harus tidak boleh ikut pelajaran selama 1 minggu misalkan, seperti tidak. Jadi kita melihat dulu ke dalam diri anak, ya. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi mendasari tindakannya itu apa saja, seperti itu. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah, restitusi itu merupakan cara yang paling baik untuk menanggapi suatu masalah seperti itu. Karena adanya tadi kolaboratif dari murid dengan guru atau murid dengan murid. Jadi nanti tidak ada yang namanya suatu paksaan, tidak ada namanya kesalahan yang bersifat fatal, kemudian dapat memperbaiki hubungan tadi antara murid dengan murid atau murid dengan guru. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita lebih pada karakter anak. Kita ajak diskusi anak terlebih dahulu. Kenapa terlambat, Mas? Kenapa? Jadi dia akan menyampaikan pendapatnya, kenapa dia terlambat, kenapa dia nggak bawa buku misalkan, kenapa dia bisa tiba-tiba marah dengan temannya, minta temannya. Nah, itu nanti kita lebih pada karakternya, bukan pada tindakannya. Seperti itu. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, setelah karakter yang kita akan bentuk pada diri anak, maka kita fokus pada solusi. Solusi yang terbaik bagi anak itu seperti apa? Ya, solusinya apa? Apakah harus dengan fisik? Apakah harus dengan bentuknya melontarkan kesalahan serupa atau dengan paksaan? Nah, seperti itu. Kita fokus pada setelah karakter, kita fokus pada solusi yang terbaik pada anak. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kemudian setelah kita karakter terbentuk, fokus pada solusi, kemudian kita kembalikan pada murid itu sendiri. Jika seandainya kamu berbuat salah seperti ini, kemudian itu mengganggu orang lain apa enggak? Kayak gitu. Kemudian keyakinan kelas apa atau keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar. Nah, kita buat murid untuk berpikir untuk orang lain seperti apa. Maka nilai kebajikan nanti yang akan kita sentuh adalah pada nilai kebajikan saling menghargai sama orang lain, saling menghormati, seperti itu.
Kira-kira mengganggu nggak kalau kamu itu terlambat ke sekolah? Kira-kira mengganggu nggak kalau kamu itu tidak membawa buku pelajaran tertentu? Seperti itu. Itulah 9 ciri-ciri restitusi. Terus selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal. Ya, prinsip-prinsip universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dalam intensif atau dalam dirinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Kemudian seseorang juga akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi keyakinan kelas itu lebih pada memotivasi siswa itu untuk berasal dari dirinya sendiri. Apa yang ada dalam dirinya sendiri, dia sampaikan. Biasanya dia akan menyampaikan dari dalam dirinya, hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri. Dan keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Kalau untuk keyakinan kelas itu lebih pada hal-hal yang positif yang disampaikan, kalau mungkin peraturan kelas lebih pada dia ada nilai-nilai negatif gitu, ada nilai negatif, kalimat-kalimat negatif seperti itu. Selanjutnya, nah ini kita lihat mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Nah, sebenarnya hal ini kita tekankan pada keyakinan seseorang ya. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Adanya keyakinan kelas itu lebih motivasi seseorang dari dalam atau intrinsik tadi ya. Kemudian seseorang itu juga akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi lebih bersemangat karena berasal dari dalam diri, otomatis dia akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Tidak ada paksaan seperti itu. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, kalau sudah berasal dari dalam dirinya, otomatis dia akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, karena lebih penuh tanggung jawab, itu lebih bermakna pada diri siswa itu sendiri, gitu ya. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan yang dibalik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Nah, harapannya dari yang namanya keyakinan kelas ini tadi ya, memotivasi siswa di dalam dirinya, kemudian biar dia itu lebih terbuka, lebih bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah dia tuliskan di situ. Nah, harapannya dari keyakinan kelas itu adalah tidak sekedar tulisan saja, seperti peraturan-peraturan yang telah dibuat sebelumnya, seperti itu ya. Jadi lebih bermakna kepada murid, misalkan menjaga kebersihan kelas, saling menghormati, saling menghargai, kemudian lebih disiplin, kemudian saling peduli sama teman, toleransi, seperti itu. Nah, kadang hal-hal seperti itu tidak pernah atau sangat jarang kita lakukan ya, tapi ini merupakan tantangan bagi kita bahwa yang namanya keyakinan kelas itu bisa kita lakukan di setiap kelas seperti itu. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas. Nilai-nilai apa sajakah yang perlu kita ketahui pada keyakinan kelas itu? Misalkan ada nilai tanggung jawab, murid lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dia yakini.
Kemudian ada disiplin, murid lebih disiplin dalam melaksanakannya, kemudian saling menghormati atau saling menghargai seperti itu. Sesama murid saling menghormati, kemudian ada keselamatan, kemudian ada kesehatan, dan yang terakhir adalah ada rasa bersabar seperti itu. Selanjutnya, ini adalah contoh dari peraturan. Nah, kita akan mengubahnya ke keyakinan kelas seperti itu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya sebentar. Nah, ini ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas apa itu? Itu adalah tanggung jawab. Ada rasa tanggung jawab di situ. Kalau meminjam buku ya harus dikembalikan. Berarti ada rasa tanggung jawab. Nah, ini ya, dilarang mengganggu orang lain. Nah, bentuk dalam keyakinan kelasnya berarti apa? Saling menghargai orang lain. Ini peraturan kan bisa negatif ya. Kalau keyakinan kelasnya adalah menghargai atau menghormati orang lain seperti itu. Kemudian peraturan kelasnya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti datang tepat waktu 15 menit, datang tepat waktu di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ini lebih pada kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Lebih pada bersabar dan menghormati orang lainnya karena harus antri, bergilir itu. Kemudian menggunakan masker. Lebih pada kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Lebih pada keselamatan dan keamanan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, jelas ya, dimanapun tempatnya. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada yang namanya kebutuhan kesenangan. Kesenangan kita apa? Yang membuat kita senang itu apa saja? Seperti itu. Kemudian ada kebebasan, merasa bebas melakukan apapun tanpa suatu halangan. Ya, tanpa suatu halangan dan merasa bebas melakukan apa saja sesuai dengan keinginannya. Kemudian ada penguasaan atau power, penguasaan yang kuasa seperti itu. Nah, ini adalah posisi kontrol pada restitusi. Ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil. Untuk kontrolnya masih dari luar ya, ekstrinsik. Kemudian ada identitas berhasil yang berasal dari intrinsik, dari dalam diri. Seperti itu. Nah, guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, kemudian ada pemantau, dan ada manajer. Nah, kita sebenarnya sudah melakukan ini semuanya, tapi mungkin tanpa kita sadari, gitu ya, tanpa kita sadari seperti itu. Misalkan yang pertama, pada posisi penghukum, guru biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu
loh mas, kok datanya terlambat terus sambil menunjuk seperti itu. Ya. Kemudian menghardik, menyakiti seperti itu. Kemudian ketika pembuat orang merasa bersalah, guru biasanya melakukan berceramah dan mengatakan seharusnya. Kemudian ada kata-kata ibu kecewa loh dengan perbuatan seperti ini. Kamu kan anak yang bla 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 seperti itu. Ada kata-kata ibu merasa kecewa seperti itu. Kemudian guru juga dapat berbuat sebagai teman, membuat alas-alasan untuk muridnya seperti itu. Kemudian kita juga dapat atau guru dapat sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Selanjutnya sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu adalah guru berbuat. Sekarang kata-katanya guru apa saja? Kalau pada saat menghitung biasanya menggunakan kata-kata kalau kamu tidak melakukannya, awas saja ya, awas rasakan akibatnya. Nah, seperti itu. Itu adalah kata-kata guru sebagai penghukum. Kemudian kalau pembuat orang merasa bersalah gimana? Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu adalah rasa membuat orang lain merasa bersalah. Nah, kalau untuk teman, merasa sebagai teman dengan murid, ya adalah ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak bisa? Ingat, masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu pernah bantu ini, seperti itu. Kemudian kalau posisi pemantau itu adalah peraturannya, lihat peraturannya apa, seperti itu. Sudah Manajer, ya kalau sudah maaf dulu ya. Itu adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu ya. Jadi lebih pada posisi manajer itu lebih pada keyakinan anak itu seperti apa. Kemudian hasilnya dari posisi guru sebagai penghukum itu adalah biasanya anak itu lebih pada memberontak, kemudian menyalahkan orang lain. Dan otomatis kalau posisi menghukum, anak itu lebih mudah untuk berbohong, pada berbohong, kemudian tidak mau mengaku kesalahannya. Bagaimana pada guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka siswa lebih menyembunyikan, menyangkal, sama ya, hampir sama dengan dia berbohong, menyembunyikan, menyangkal apa yang dia lakukan seperti itu. Bagaimana dengan rasa guru sebagai teman? Nah, maka akan adanya ketergantungan. Besok ini akan mesti dilakukan lagi. Ya, jadi akan adanya ketergantungan dari si anak melakukan kesalahan lagi dan lagi. Seperti itu. Bagaimana posisi guru sebagai pemantau? Maka murid menyesuaikan diri, akan lebih menyesuaikan diri. Kayak tadi ya, terlambat datang, pelajaran PJUK, ya udah disuruh langsung untuk lari lapangan 2 kali. Karena dia menyesuaikan diri, murid menyesuaikan diri, dan merasa diawasi tadi. Dan apa hasilnya dari posisi guru sebagai manajer, maka lebih pada menguatkan pribadi anak lebih terkuatkan pribadiannya, dan kemungkinan kecil untuk diulangi lagi itu tidak akan terjadi seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari posisi guru sebagai penghukum. Nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, kemudian matanya lebih ke tajam, melotot ke depan, seperti itu ya, dan jarinya sambil nunjuk-nunjuk. Kamu itu ya, datang terus terlambat, kamu datang terus tidak menggunakan
tidak membawa buku setiap hari ya, seperti itu. Nah, lebih nada suaranya lebih tinggi, kemudian bahasa tubuhnya matanya dengan melotot dan mungkin menggunakan bahasa tubuh dengan sambil tangannya di pinggang sambil nunjuk-nunjuk ke anak gitu ya. Nah, dampak dari itu, dampaknya pada murid yaitu adalah yang pertama, kemungkinan murid langsung marah, kemudian lebih mendendam pada guru, kemudian lebih bersifat agresif. Nah, bisa jadi sesudah hal itu terjadi, maka murid tersebut bisa lebih mencacot bukunya atau mejanya, atau lebih pada dia melakukan hal yang negatif karena melampiaskan emosinya tadi, lebih pada melampiaskan emosinya tadi karena dimarahi oleh guru, dihukum oleh guru. Nah, misalkan yang tadi, misalkan pulang sekolah kemudian sepatunya gurunya disembunyikan atau dibuang ke tong sampah seperti itu. Kemudian kendaraannya tahu ini kendaraan gurunya malah dikempeskan bannya atau digores atau malah dipreteli sama spionnya seperti itu ya, sampai seperti itu. Nah, itu karena itu adalah dampak bagi murid karena telah marahi guru, posisi guru sebagai menghukum tadi. Nah, kita saksikan videonya terlebih dahulu. Nah, ini ya, kalau kita lihat dari sini, kita lihat dari video ini, maka gurunya lebih pada melotot. Ya, gurunya lebih melotot, kemudian lebih pada yang namanya tangannya di pinggang sambil suaranya dengan nada tinggi membentak-bentak muridnya tadi ya, dengan berteriak. Nah, ini seperti ini. Melotot, kemudian dengan nada suara tinggi, kemudian tangannya sambil dipinggang seperti ini. Ini adalah contoh dari posisi guru sebagai penghukum. Sehingga di sini anak lebih merasa tidak terima karena kok di sini tiba-tiba sudah terlambat disuruh yang namanya mengelilingi lapangan 2 kali, tambah akan terlambat seperti itu. Selanjutnya, ini adalah posisi membuat rasa bersalah. Jadi posisi guru pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, dampak yang terjadi pada murid adalah biasanya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya.
murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikapnya itu seperti lebih berbahaya dari sikap menghukum. Karena emosinya akan tertanam rapat di dalam hatinya, tidak loss gitu. Nah, tidak bisa keluar. Nah, murid biasanya di sini adalah menahan perasaannya. Karena melihat gurunya sudah memelas terlebih dahulu, sudah bersikap lembut, kemudian merasa menggunakan perasaan yang merasa tidak nyaman tadi, membuat murid tidak nyaman tadi, sehingga dia merasa emosinya dari murid tadi tidak ditahan, emosinya tidak tertanam rapat, tidak keluar, sehingga dia menahan perasaan tadi, otomatis dia merasa bersalah. Kita lihat videonya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah dengan bahasa yang halus ya, lebih lembut dari yang tadi lah. Nah, otomatis siswanya juga langsung belum mengeluarkan pendapatnya sudah merasa diserang dulu hatinya. Jadi otomatis pendapatnya yang dalam hati itu tertanam rapat, tidak disalurkan begitu, sehingga dia merasa bersalah, maaf sekali ya Bu ya, seperti itu. Nah, bahasa lebih lembut, lebih mengena ke murid seperti itu. Ini adalah guru sebagai membuat merasa bersalah. Selanjutnya, posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha, seperti itu. Nah, hal ini dampak bagi murid adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Karena tadi ya, merasa jadi temannya guru, sehingga murid akan merasa senang. Kemudian, ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, siswa merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantu. Ya, jadi lebih murid dengan guru. Tidak ada batasan antara murid dengan guru, tapi lebih pada sebagai teman, sehingga yang namanya murid merasa gurunya adalah temannya, sehingga merasa senang akrab dengan guru, seperti itu. Nah, dampak negatifnya adalah nanti kita guru tidak membantu lagi, tidak membantu murid tersebut, murid tadi merasa kecewa dengan tindakan guru karena tidak membantunya lagi. Nah, sehingga dia merasa ya telah dikecewakan, sehingga tidak mau lagi untuk berusaha
misalkan tepat waktu ya harus tepat waktu seperti itu. Kita lihat contohnya. Nah, ini ya, yang namanya guru, posisi guru sebagai teman, dia lebih pada yang namanya bahasanya lebih seperti ya tidak ada batasan antara usia gitu ya, karena guru dengan teman tuh khususnya sebagai teman, maka seperti temannya sendiri, muridnya juga merasa seperti itu, gurunya seperti itu. Jadi ada rasa saling mengandalkan seperti itu, gurunya takut untuk dimarahi ini oleh kelas sekolah, sehingga si anak atau muridnya tersebut juga mengandalkan gurunya. Setelah itu selanjutnya adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi, jelas ya, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi adanya memantau itu lebih pada mengawasi siswa, mengawasi. Dan biasanya itu sesuai dengan peraturan-peraturan atau konsekuensi yang telah disepakati antara murid dengan guru seperti itu. Kemudian murid memahami konsekuensi yang dijalankan. Murid memahami konsekuensi dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jika melanggar suatu peraturan sekolah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Jadi tidak ada emosi yang berlebihan kayak penghukum tadi, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Ya, tidak ada emosi yang berlebihan, kemudian tidak membuat marah, dan tidak juga membuat merasa bersalah murid. Karena pada posisi pemantau ini, murid lebih diinikan, sudah ada konsekuensi yang dengan guru tadi. Jadi tidak ada yang namanya emosi, tidak ada yang merasa salah, tidak ada konsekuensinya murid itu sendiri. nggak mungkin Lihat videonya. ada pasti ingin. Paketnya dua. Boleh ambil. Nggak tahu. Orang nggak batalin wudhu. Mbak Nuri kan mau ijek. Wes satu, Pak. Luwene Mbak nek kecilakan dong. Pempeknya kalau masih ambil aja nggak apa-apa. Tapi satu-satu dulu. Oh, komputernya dibiarin aja. Itu ada acara. Nah ini ya, untuk posisi yang namanya anak mengingatkan lebih pada namanya ini apa konsekuensi dari apa yang telah dia langgar. Kemarin ini adalah melanggar datangnya tidak tepat waktu, maka konsekuensi dari datangnya terlambat adalah ya itu tadi
tinggal di kelas mengganti waktu yang telah dia tinggalkan seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi lebih pada mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Jadi tidak menanggung tidak langsung menjudge harus berbuat apa, tapi lebih pada mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dulu, mendukung atau menemukan solusi bareng-bareng, kemudian fokus pada dari karakternya murid tadi, dia menentukannya harus fokusnya pada apa, solusinya seperti apa, dan itu nanti membuat karakter murid lebih kuat seperti itu. Nah, fokus ada pada murid bukan untuk membahagiakan gurunya atau orang tuanya. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab tersebut pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi di sini guru sebagai posisi manajer itu bukan untuk menyenangkan guru, kemudian bukan untuk membuat guru marah, kemudian untuk menghukum murid, tidak, tapi lebih kepada guru di sini bersifat fasilitator, membersamai murid, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, kemudian bersama-sama dengan guru untuk mencari solusinya seperti apa, kemudian fokus pada proses yang terjadi dari hal yang dilakukan tadi apa, kemudian karakter yang dikuatkan itu seperti apa. Seperti itu ya. Jadi tidak ada yang namanya emosi, kemudian tidak ada yang namanya merasa bersalah pada murid, seperti itu tidak ada. Selanjutnya, kita lihat contoh videonya ya. Posisi guru sebagai manajer. Nah, di sini terlihat sekali ya adanya namanya murid dengan guru saling berkolaborasi. Antara guru dengan anak saling berkolaborasi, kemudian mencari solusi bersama atas yang tadi, atas keterlambatan Naren tadi, gitu ya. Kemudian tidak ada yang namanya emosi dari pihak guru, kemudian tidak ada yang namanya
rasa bersalah dari muridnya sendiri karena dia telah terlambat seperti itu. Nah, kemudian kita juga membutuhkan dukungan dari pihak luar, yaitu selain dari intrinsik muridnya sendiri, maka ada dukungan dari orang tua, keluarga yang mengingatkannya ketika dia berbuat salah. Maka hal terakhir yang tadi di video ini adalah yang dikuatkan adalah karakternya tadi kan. Karena terlambat maka dia berusaha untuk tidak terlambat dengan cara apa? Dengan cara nyetel alarm sehingga tidak terlambat. Selain itu juga dia juga membutuhkan bantuan orang lain dengan cara apa? Meminta ibunya atau kakaknya untuk mengingatkannya untuk datang ke sekolah tidak terlambat seperti itu. Nah, harapannya dari kelima posisi kontrol guru, baik dari penghukum, kemudian dari membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, harapannya kita berada pada posisi yang kelima ini. Nah, mungkin dari kita sendiri, mungkin dari saya pribadi atau dari ustadzah yang lainnya juga bersama ya pernah mengalami semuanya. Cuma kita berusaha memperbaiki diri, merefleksi setiap kegiatan. Harapannya dari posisi 5 posisi kontrol guru, ya posisi yang kelima inilah yang akan kita lakukan gitu ya, agar tidak ada yang namanya perasaan terluka dari murid, kemudian tidak ada merasa membuat masalah, artinya membuat merasa bersalah tadi seperti itu. Nah, harapannya seperti itu posisi manajer. Selanjutnya, nah ini adalah pertanyaan reflektif. Irfan kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Kak Seno menanyakan pertanyaan Irfan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Irfan yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Irfan menertawakan Irfan yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Irfan untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Irfan di depan kelas memegang ujung hidungnya. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Irfan? Seno setuju apa enggak? Tidak ya, jelas tidak, karena itu membuat murid merasa malu gitu ya. Kemudian menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Irfan adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Itu bukan apa? Jadi merupakan suatu hukuman ya, karena tidak ada hubungannya seperti itu. Nah, posisi guru seperti ini harapannya tidak terulang. Nah, dengan adanya segitiga yang ketiga, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, harapannya dari segitiga restitusi ini itu adanya dialog, adanya kolaboratif antara guru dengan murid sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu. Pada segitiga restitusi itu kita mendapatkan tiga hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Identitas apa yang perlu distabilkan? Identitas anak seperti misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, seperti itu. Jadi anak diajak untuk berdiskusi untuk menstabilkan identitas dahulu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah.
anak lebih pada kamu tentu punya alasan. Jadi melihat alasan anak melakukan itu seperti apa, alasannya anak melakukan itu seperti apa. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi lebih ditawarkan kepada anak atau biar anak itu mengutarakan apa alasannya, apa yang dibutuhkannya, sehingga nanti ada solusi dari permasalahannya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas apa yang telah kita langgar? Yang kamu langgar itu keyakinan kelas apa? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti itu. Ya, ini adalah 3 hal yang ada dalam segitiga restitusi. Nah, misalkan ini proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, dalam menstabilkan identitas, mesti kita akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk anak. Jadi tidak menjadi penghukum anak, tidak menjadi pembuat merasa bersalah anak, tapi lebih pada menjadi jalan solusi bagi anak itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya adalah semua perilaku manusia itu memiliki alasan. Jadi kita cari dulu alasan anak melakukan itu apa. Alasan dia mendak temannya apa, alasan dia terlambat apa, kemudian alasan dia tidak membawa buku ke sekolah atau tidak membawa buku pelajaran itu seperti apa. Jadi tidak langsung menjudge anak, memberi hukuman pada anak. Ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar. Nah, teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal dari adanya keyakinan yang sudah kita tanyakan pada anak, kemudian anak meyakini oh itu sudah dilanggar olehnya, kemudian keyakinan kelas seperti apa, keyakinan sekolah seperti apa, maka harapannya dari ada segitiga restitusi itu sendiri, maka anak itu membangkitkan motivasi secara internal, tidak akan mengulanginya lagi. Oh, aku tidak akan mengulangi, aku akan lebih berangkat lebih pagi biar aku tidak terlambat ke sekolah. Berarti itu ada motivasinya dalam diri dia sendiri, biar tidak terlambat ke sekolah, maka dia akan bangun lebih pagi seperti itu. Atau misalkan tidak membawa buku pada pelajaran matematika secara seminggu berturut-turut misalkan. Nah, motivasi dari dirinya itu adalah misalkan ketika habis belajar bukunya ya sudah ditaruh di tas biar tidak ketinggalan lagi seperti itu. Nah, berarti dia ada motivasi dalam dirinya dari internal dirinya agar tidak ketinggalan bukunya, otomatis dia menjadwal lebih awal masukannya, memasukkan bukunya, kemudian setelah belajar langsung dibuaskan bukunya, tidak pada saat pagi-pagi sebelum berangkat sekolah seperti itu. Jadi ada motivasi dan yang timbul dari dalam dirinya. Nah, harapannya dari segitiga restitusi adalah ketika kita sebagai guru tidak langsung menjudge anak, kemudian guru juga dapat memberikan solusi pada anak, kemudian kita juga menjembatani anak agar dapat menyampaikan pendapatnya, menyampaikan dia lebih bersifat nilai kebajikan untuk lebih bertanggung jawab, lebih menyadarkan dia secara internal, tidak secara eksternal atau dorongan dari luar kayak gitu, lebih pada internal dirinya sendiri seperti itu. Selanjutnya adalah, nah ini keterangan per segitiga restitusinya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, guru biasanya memberikan kata-kata motivasi. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang lebih sempurna seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, tapi lebih tertarik pada menyelesaikan masalah seperti itu. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus,
menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jelas itu jawabannya tidak, seperti itu ya. Jadi guru lebih memotivasi anak untuk membuat dirinya menjadi berpikir positif terlebih dahulu, tidak merasa anak itu gagal seperti itu. Kemudian yang selanjutnya validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang bersalah tadi, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tadi, apakah itu power, freedom, love, and belonging, atau fun atau survival tadi. Nah, itu biasanya guru dapat berkata pada anak yaitu dengan cara kamu bisa kok melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu pasti punya mengapa kamu melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang baru. Dan maukah kamu belajar cara lain yang untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tidak harus tanpa harus memukul seperti itu. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi seperti itu? Ini validasi kebutuhan murid seperti itu, validasi tindakan bersalah. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Tahap yang ketiga pada ketika restitusi adalah menanyakan keyakinan pada anak. Anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, pada di sini guru berkata apa nilai yang kamu percaya, apa nilai kelas atau sekolah yang kamu percaya, nilai apa sajakah yang kamu telah sepakati di kelas, seperti itu. Kemudian kelas yang ideal seperti apa menurutmu? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, ini adalah menaikkan keyakinan pada murid ya, terlebih dahulu sebelum memberi masukan kepada murid untuk berbuat atau solusi pada murid membuat apa. Nah, guru menanyakan keyakinan terlebih dahulu pada murid sehingga murid akan memotivasi untuk lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dia akan lakukan tadi. Seperti itu. Selanjutnya adalah penutup dari saya. Dalam penerapan program disiplin positif, itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Harapannya disiplin positif yang saya sampaikan tadi bisa diterapkan di sekolah masing-masing, diterapkan oleh pribadi guru masing-masing, sehingga kita dapat menjadi guru yang baik, guru yang sebagai berpusat sebagai lebih berpusat pada murid, kemudian lebih menjadi guru yang profesional sebagai menuntun murid-muridnya lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Begitu dari saya. Nah, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang namanya keyakinan kelas itu adalah menggunakan bahasa yang positif. Tapi sebelumnya saya tanya, keyakinan kelas sama peraturan kelas beda apa sama? Beda apa sama? Keyakinan kelas sama peraturan kelas beda apa sama? Ya, beda. Kalau peraturan kelas
boleh sebisanya. Nanti kita akan kumpulkan jadi satu di sana, kemudian nanti kita akan pilih yang sesuai dengan keyakinan kelas nanti seperti apa. Gitu ya? Ya. Saudara bagikan. Silakan ditulis keyakinan kelasnya sesuai kamu apa saja. Nanti kalau sudah selesai baru ditempelkan ke depan. Silakan maju dulu menempelkan keyakinan kelas masing-masing di sebelah sini. Ya. Ya, tidak merendahkan teman, dilarang membuli teman, datang tepat waktu, datang sesuai tepat waktu, mengerjakan tiket tepat waktu, dilarang buang sampah sembarangan, berbicara yang sopan, tidak membuli, membuang sampah ke tempatnya, saling menghargai teman, harap bicara yang sopan dan tidak berteriak, menjaga kebersihan, suka menolong teman, menghargai teman, menjaga kelakian, jaga waktu, menjaga perkataan, selalu kompak. Dari 22 ini kita pilih yang sesuai keyakinan kelas kalian yang tidak menggunakan kata negatif ya. Tidak jadi larang datang tepat waktu. Bisa nih datang tepat waktu. Kita pisahkan di bagian kelas sendiri. Kemudian datang ke sekolah sama ya tepat waktu. Mengerjakan tiket tepat waktu. Yang sama satu aja berarti. Dilarang berbicara sopan. Nah ini. Kemudian tidak membuang sampah pada tempatnya. Saling menghargai teman. Harap bicara sopan dan tidak berteriak. Nah ada tidaknya ini. Menjaga kebersihan kelas sama. Bisa. Suka menolong teman, menghargai teman sama ya nih, jangan bisa ini. Menjaga kerapian kelas, kebersihan kelas, bisa. Data tempat sama, menjaga perkataan sama, selalu kompak, tiket pada temannya, ini bisa nih. Nah, dari 22 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 keyakinan kelas yang telah kalian sepakati. Nah, sekarang adalah Ustazah minta tolong, ini yang kamu sepakati ini kamu tanda tangan di meja sana. Urut ya. Selanjutnya. Ada apa yuk? Kelas bisa jadi lebih disiplin sama bisa lebih kreatif. Perasaanmu setelah membuat keyakinan kelas? Senang. Apakah penting membuat keyakinan kelas itu? Sangat penting. Mengapa sangat
keyakinan kelas. Perasaanmu setelah membuat keyakinan kelas? Nah, Apakah penting membuat keyakinan kelas itu? penting Mengapa penting? karena dapat membuat kelas lebih teratur. Bagaimana perasaanmu setelah membuat keyakinan kelas? Senang. Apakah penting membuat keyakinan kelas itu?